Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Yohanes Yakobus Suban SPD. Saya mahasiswa PPG angkatan keempat tahun 2020, program studi pendidikan IPA Universitas Negeri Malang. Pagi ini hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020, saya akan melakukan kegiatan perekaman video UKIN praktik pembelajaran. Selamat pagi. Oke, baik. Kami silakan duduk. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Baik, sehat ya? Yang pertama kita harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Karena dialah kita akhirnya bertemu kembali pada kesempatan ini. Jadi baik, untuk bersyukur itu salah satu dari kami kelas. Kata orang di depan memimpin kita dalam silakan. Silakan. Marilah kita berdoa dan berkata Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah mengutus kepada kami guru dan pendidik untuk mengajar dan mendidik kami agar menjadi baik dan berguna di tengah dunia ini. Sekarang kami mau mendengar ajaran dan petunjuk guru ilahi dan sahabat sejati kami ini dan sepanjang segala masa. Oke, baik. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Ya. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mengucapkan kehadiran kita dulu. Mudah-mudahan hari ini yang hadir tetap semangat ya. Rustina Sudadelan, Rustika Rusia Nailan, Yasinta Febrianti Kosedikan, Maria Tubani Sukrada, Elisia Lembori, Katarina Barat, Agustina Amisia, Indonesia Justina Bau. Bapak ada kasih tugas yang akan dikumpulkan hari ini. Mana tugasnya? Silakan dikumpulkan ke depan. Silakan. Mana yang lain? Tulis. Kalian memang anak-anak yang baik, anak-anak yang semangat. Ini calon pemimpin masa depan bangsa ya. Masih ingat materi kita pada minggu lalu? Masih? Masih kita coba memberikan 1-2 pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kami jawab itu benar-benar jujur kalau kalian sudah tanya. Pesawat sederhana itu apa yang dimaksudkan dengan pesawat sederhana? Kalian ketahui tentang pesawat sederhana. Ayo siapa coba? Oke, silakan. Jadi perangkat yang dibutuhkan atau alat memang sudah belajar dan materi yang lalu Bapak sudah tanya dan kalian sudah mengetahui. Oke, baik. Sebelum kita memasuki kegiatan inti kita, mari kita perhatikan sambil dengar apa yang disampaikan Bapak dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu kalian harus bisa melakukan percobaan dengan sesuai dengan KPD yang akan Bapak bagikan nanti. Itu yang pertama. Jadi di situ ada penilaian keterampilan. Yang kedua, setelah melakukan percobaan itu kalian dapat menjelaskan jenis-jenis pengungkit. Jadi pengungkit ada berapa jenis? Setelah melakukan percobaan itu, mengerjakan LKPD-nya, kalian bisa menjawab. Yang ketiga, dari percobaan itu
kalian akan melakukan kegiatan diskusi, dan dari hasil diskusimu itu kalian diharapkan dapat. Bapak minta spontanitas atau apa nih dari sini. Destina sudah ya, coba. Diangkat mejanya menggunakan tangan kosong. Yang lain perhatikan ini. Angkat. Ya, angkat lagi. Yang berikut, gunakan alat itu untuk mengangkatnya. Oke. Berikut lagi, Novia. Lakukan seperti Destina lakukan. Oke, coba dengan kayu. Sudah bisa? Tunggu. Tadi diminta oleh Katerina untuk dijelaskan langkah-langkahnya. Jadi perhatikan langkah-langkahnya ini. Yang pertama, sebelum berlalu ke langkah-langkah, alat-alatnya di atas, balok 1 batang sudah Bapak siapkan. Baloknya juga sudah ada, atau bisa papan. Batu bata secukupnya. Alat ukur besaran massa. Alat ukur besaran massa. Di sini timbangan atau neraca kita punya ada 1 ini timbangan. Terus alat tulis, alat ukur besaran panjang bisa, bagian misalnya. Ya. Anak sekolah setiap hari harus paham ini. Bisa. Selain bermanfaat untuk menggaris, bisa juga bermanfaat untuk kita mengukur besaran panjang. Nah, coba katanya yang melakukan tadi. Destina coba. Apa yang dialami ketika mengangkat meja dengan tangan kosong, setelah itu menggunakan kayu atau pengoleh. Apa yang dirasakan coba? Suaranya diperbesar supaya teman-teman lain juga bisa dengar, Pak juga bisa dengar dengan jelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menjelaskan apa yang baru saya lakukan. Ketika saya mengangkat meja dengan tangan kosong, rasanya lebih berat dibandingkan dengan menggunakan alat-alat pelunjuk sendiri. Oh ya, jadi Destina mengatakan kalau diangkat dengan tangan kosong, rasanya lebih berat daripada menggunakan alat kayu. Namanya apa ini? Oke, lalu kita sudah paham. Oke, Mas, yang lain? Ada yang lain? Usia? Bagaimana? Sama? Oke, baik. Sekarang masing-masing kelompok ambil bahannya yang ada di sebelah kiri Bapak. Silakan berdiri. Coba. Semangat, masih muda-muda, ularnya masih segar-segar. Karena masih merah. Kelompok 1 kembali lagi. Ya, batunya di situ. Batunya. Bebannya kalau di gambar itu 3, tapi boleh lebih tidak kecuali yang itu katanya jelas.
Sudah selesai atau belum? Sudah, Pak. Nah, oke, bagus. Jadi kalau sudah, kita tepuk tangan dulu untuk semangat. Ya, tetap semangat. Kalau sudah selesai, sekarang Bapak berikan kesempatan untuk kedua kelompok bisa menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Untuk kesempatan pertama Bapak berikan kepada kelompok di sebelah kanan. Silakan. Sambil nanti kelompok temanmu menyampaikan hasil diskusinya, kalian sambil mencermati apa yang disampaikan, dan jika ada yang mau ditanyakan nanti pada kesempatan yang akan Bapak berikan nanti bisa ditanyakan. Bisa Bu? Dipahami? Bisa. Ya, oke. Silakan kelompok. Boleh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Katarina Bares. Saya mewakili kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kami. Kelompok yang sebelah dengar di sini kami memperhatikan. Kami ingin menjawab kalian sehingga nanti mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan ke kelompok. Silakan ulangi. A. Pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis pertama adalah titik tumpu di antara titik beban atau dan titik kuasa. B. Titik jenis kedua. Pengungkit jenis kedua, beban semakin jauh maka semakin dekat jarak antara titik kuasa dan titik tumpu, maka semakin berat beban yang dirasakan. Hanya itu saja saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Baik. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh kelompok temanmu, bagaimana, ada tanggapan? Itu di tabel D kalian, SKPD-nya mana tadi SKPD-nya? Ya, di tabel D coba buka. Nah, yang ditanya itu semakin berat, makin berat, sangat berat, itu maksudnya apa ya? Bisa dijelaskan ke kelompok 1. Oke? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Maria Purwani Sutrata. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2. Mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ketika jarak titik tumpu dan titik kuasa semakin dekat, beban terasa berat sehingga gaya kuasa yang diberikan semakin berat. Oke, baik. Jadi jawabannya tadi, ketika jarak titik tumpu dan titik kuasa itu semakin dekat, jadi jarak titik tumpu dan titik kuasa semakin dekat, maka jarak titik beban dan titik tumpu semakin jauh. Nah, di situ gaya yang diberikan semakin besar. Itu maksud dari semakin berat sekali, yang seperti dijawab oleh kelompok. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi ketika jarak antara titik tumpu dan titik kuasa itu semakin dekat, maka gaya yang diberikan semakin besar. Semakin besar. Ya. Oke, baik. Bagaimana? Pas? Oke, baik, kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka Bapak berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dan sebelumnya pembiasaannya diperketat supaya teman-teman bisa mendengar, dan kelompok 2 bisa memperhatikan, mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Nama saya Rosita Rosyani Hewan, biasa dipanggil Ros. Saya mewakili pada soal nomor A, isilah tabel di bawah ini. Nomor jarak AB, apa yang dirasakan sesuai dengan tindakan pada jawaban soal nomor 4A. 150 cm. Ketika ditekan ke bawah, gayanya sedikit. Yang kedua 75 cm. Ketika ditekan ke bawah, gayanya sedikit berat. Yang ketiga 100 cm. Ketika ditekan ke bawah, gayanya semakin memberat. Yang keempat 150 cm. Ketika ditekan ke bawah, gaya bebannya terasa sangat memberat. Apa yang dirasakan sama atau tidak sama? Yang kami rasakan adalah tidak sama, karena semakin jauh jarak antara titik tumpu dan titik beban, maka gaya yang diberikan harus semakin besar.
Hanya itu saja hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kita. Silakan duduk. Oke, baik. Sekarang mau berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1 berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan tadi dari hasil diskusi. Silakan. Waktu kamu berikan. Oke, bukan 1. Oke. Pasti sendiri sampaikan ke kelompok sebelah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Resti Hasratelan, mewakili teman-teman kelompok 2. Kami mau menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1. Jelaskan pengaruh jarak antara titik-titik terhadap gaya berat atau gaya kuasa. Saya meminta dijelaskan lagi pengaruh gaya. Ada yang belum dipahami tentang materi yang didiskusikan? Kalau belum dipahami maka silakan bertanya. Kalau tidak, kita masuk pada tahap kesimpulan. Ada tidak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau begitu kalian sudah pintar-pintar ya. Tetap rajin belajar, tetap semangat ya. Baik, yang berikut. Sebelum Bapak membuat suatu kesimpulan kita pada hari ini berkaitan dengan materi yang kita pelajari, terlebih dahulu Bapak minta kesimpulan dari kamu. Ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi yang dipelajari berdasarkan hasil diskusi dan percobaan. Tidak. Ada yang mau memberikan kesimpulannya? Dari kelompok 1 ada? Ada. Oke, silakan. Berdiri. Yang mau silakan. Oke, yang lain sambil memperhatikan. Kita punya listrik padam, jadi kalian mendengarkan di sana sambil melihat. Nanti Bapak akan bagikan mana aja. Tetapi kesimpulan yang hari ini kita buat kalian sementara kata. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 1 mau membacakan hasil kesimpulan kami. Yang pertama, jenis pengungkit dapat dibedakan berdasarkan letak titik tumpu, beban, dan kuasa. Dan yang kedua, jarak antara titik tumpu dan titik beban sangat berpengaruh terhadap gaya dan kuasanya. Oke, baik, kesimpulannya sangat bagus ya. Jadi yang pertama ya bilang macam-macam tuas atau pengungkit bisa dibedakan berdasarkan letak antara titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Ketika titik ini berubah letak, maka pengungkit jenisnya juga berubah. Tadi di situ yang tadi ada gambar pertama itu letak titik tumpunya berada di tengah. Lihat di pada kalian yang kalian kerjakan. Pengungkit jenis pertama, titik tumpunya ada di tengah. Terus jenis kedua, bebannya berada di tengah. Terus jenis yang ketiga, kuasanya ada di tengah. Nah, itu yang membedakan jenis pengungkit pertama, kedua, dan ketiga. Oke, saya kesimpulan. Kelompok 1 juga tidak mau ketinggalan. Kelompok 2 mau menyampaikan kesimpulannya juga. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kesimpulan kami. Yang pertama, pengungkit memiliki 3 macam, dibedakan berdasarkan kuasa, maka keuntungan yang kita rasakan semakin besar. Oke, baik. Jadi silakan tentang berikut tadi sudah disampaikan oleh teman kami Pak Pungkit sudah juga kesimpulannya dari ini sama ya, kesimpulan pertamanya sama. Yang kedua dibacakan ulang supaya teman-teman lain bisa dengar kesimpulan yang kedua. Pada pengungkit jenis pertama, semakin jauh jarak titik tumpu dan titik kuasa, maka keuntungan yang kita rasakan semakin besar. Iya. Dari kelompok 2 sudah mulai masuk kepada keuntungan. Berarti yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa keuntungan dari pengungkit itu tergantung pada letak titik tumpu, jarak antara titik tumpu dan titik kuasa atau jarak titik tumpu dan titik beban. Nah, semakin jauh jarak antara titik tumpu dan titik kuasa, maka keuntungannya semakin besar. Oke, baik. Jadi itu kesimpulan yang kita sudah buat. Kalian sudah tidak ada salah dengan kesimpulan kalian sudah sangat bagus. Ini sangat membuat Bapak jadi bangga juga.
artinya kalian sudah jadi anak-anak kita, anak-anak yang rajin, tetap semangat. Siapa tahu besok-besok ada yang jadi presiden, kita tidak tahu, semua orang punya hak. Oke, baik. Jadi selain kesimpulan itu, Bapak akan memberikan beberapa kesimpulan, sebenarnya ditayangkan di sana tapi listriknya kita lagi padam, jadi Bapak sampaikan saja, silakan dicatat. Nanti Bapak juga akan bagikan bahan ajar. Nah, untuk materi kita hari ini yang sudah kalian lakukan percobaan dan sudah diskusikan, yang pertama bahwa pengungkit itu ada 3 macam. Ada pengungkit jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Jenis pertama itu letak titik tumpunya berada di tengah atau di antara titik kuasa. Yang kedua, jenis kedua, titik beban yang sudah berada di tengah. Berarti titik kuasa dan titik tumpu mendampingi. Yang ketiga, titik kuasa berada di tengah, sehingga pengungkit itu dibedakan atas 3. Nah, keuntungan dari pengungkit itu ada, karena pengungkit itu merupakan bagian dari pesawat sederhana, yang artinya alat yang mempermudahkan pekerjaan manusia, mempermudahkan, bukan mempersulit. Jadi dari berat menjadi ringan, dari berat atau menjadi ringan jika kita menggunakan alat yang namanya pesawat sederhana. Kali ini kita bahas tentang pengungkit, tidak salah maka ini. Oke, baik. Jadi keuntungannya itu tergantung pada letak titik tumpu, jaraknya itu sangat mempengaruhi. Jadi semakin keuntungannya semakin besar apabila jarak titik tumpu dan titik kuasanya semakin jauh. Jadi jaraknya semakin jauh, keuntungannya semakin besar. Jadi kalau mau angkat barang menggunakan pengungkit, titik tumpunya itu lebih dekat dengan beban, itu lebih mudah untuk kita. Jadi gaya yang sebenarnya harus kita keluarkan atau kita angkat meja ini 1 kali ke atas, itu beda dari kita menggunakan pengungkit. Nah, pengungkit yang titik tumpunya dengan beban ini dekat, sedangkan kuasanya panjang, bisa mau 5 meter itu bagus lagi, itu tekan saja dengan jari di sana. Meja di sini terangkat, tidak seperti yang kau angkat dalam bisa. Itu bisa biasa merasakan tidak? Biasa. Nah, alat-alat yang tergolong dalam pengungkit, baik itu jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga, itu sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita sering menggunakannya. Tadi yang sudah kami buat. Coba perhatikan di depan, di layar yang sudah Bapak tampilkan. Yang pertama itu di situ dengan pengungkit. Jadi pengungkit itu adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi di suatu titik tumpu. Berarti rotasi itu berputar. Dia berputar mengelilingi poros. Porosnya apa? Titik tumpu. Masih banyak lagi alat-alat yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk agar kalian dapat menguasai lebih lagi tentang materi ini, Bapak akan memberikan waktu 20 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Ini kerjakan waktunya 20 menit. Oke, baik. Waktu sudah selesai, sudah 20 menit. Yang belum selesai mana tekan? Oh, ternyata sudah semua. Baik. Kalau begitu sekarang silakan kumpulkan di meja Pak. Oke, kita langsung
juga ini. Yang lupa ya namanya. Oke, taruh lagi. Nah, baik, silakan duduk kembali. Untuk pertemuan kita kali berikut itu kita bahas materi tentang pesawat sederhana yang kedua, yaitu bidang miring. Ulang sambil membaca baik itu dari buku ataupun media internet, banyak itu. Sehingga pertemuan kita kali berikut kalian sudah menyampaikan tentang bidang miring. Nah, ini ada bahan ajar yang sudah Bapak siapkan. Bahan ajar ini nanti difotokopikan, tetapi Bapak juga akan kirim di grup ya. Jadi difotokopikan, silakan difotokopi. Nanti yang lupa kwitansinya, supaya nanti bisa dibayar. Nah, kamu antar saja karena fotokopi berapa orang kamu. Di bagian akhir itu ada alamat link. Sudah tahu alamat link? Nah, alamat yang untuk pencarian di Google atau di internet yang tadi kita pakai itu Google. Ya, jadi link ini adalah bentuk media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint. Jadi kalian buka ya di situ ada materi PPT-nya seperti ini, tidak jauh beda dengan bahan ajar ini, tetapi lebih menyenangkan kalau kita aplikasikan itu. Bisa ya? Bisa, Pak. Baik. Jadi tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan kalian, tetap belajar di rumah. Nanti di minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, yaitu tentang pesawat sederhana jenis bidang miring. Nah, sebelum Bapak lupa, di belakang ini ada latihan soal itu dijadikan tugas rumah yang akan dikumpulkan pada pertemuan kita kali berikut. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Kalian hari ini cukup semangat, walaupun jamnya sudah menunjukkan pukul 12 siang. Namun semangat kalian patut Bapak kasih 2 jempol, 4 jempol, tapi 2-nya di dalam sekali dari 2 mengatasnamakan semua jempol. Kamu sudah bagus. Tepuk tangan dulu. Sebagai penutup dari kegiatan kita pada hari ini, kita berdiri, siapkan hati, kita berdoa mohon penyertaan dari Tuhan, perlindungan untuk membimbing kita dalam waktu kita selanjutnya. Yang penting, kemudian pimpin kita dalam doa. Selamat siang. Minggu depan.